Pas pampres berbaju ini, merah, pakai, iya. Oh, pakai peci dia. Pak Basuki Cahayapurnama. Oh iya, pakai peci Juga di antara tampak merah-merah ini kan? Ya, Iya. tampak mendampingi Presiden Joko Widodo untuk Ya. menyambut kehadiran Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud. Ya dari situ. Mhm. Mungkin sebagai gubernur DKI ya, karena ini di Jakarta. Betul, Lebih ke pastinya. sebagai itu Karena kan? ini ibu kota negara, Ya. dia menjabat sebagai gubernur Gubernur. ibu kota negara. Dia ikut menyambut kehadiran. Jadi berada di depan artinya kan? Betul. Jika dibandingkan dengan kunjungan Raja Faisal tahun 1970, suasananya Dan seperti apa jika sangat, dibandingkan sana? ini ada pengaruh juga tadi yang dan tadi sudah saya sampaikan, ada pengaruh juga dari teknologi komunikasi ya. Ini yang menjadi semakin orang ingin tahu dan tersebar luas begitu banyak begitu cepat ya, dalam berbagai macam bentuk ya. Entah itu di media cetak, di televisi, di WA, di Twitter dan sebagainya, YouTube dan sebagainya. Nah ini yang kemudian orang menjadi, tadi saya sampaikan, orang menjadi begitu penasaran ingin tahu seperti apa, ya, ingin tahu. Jadi kan karena banyak hal di situ, banyak cerita, banyak foto dan sebagainya yang tersebar dengan begitu cepat. Sehingga yang tadi saya sampaikan, orang ingin tahu, selalu ingin tahu. Begitu banyak orang yang ingin tahu. Ya, ini tampaknya ini rombongan ya? Presiden terlebih dahulu saya asumsikan seperti itu. Karena tadi diinformasikan Presiden Joko Widodo akan lebih dulu bertolak ke Istana Bogor. Ya, ini Presiden Joko Widodo rombongannya sudah bertolak menuju Istana Bogor, Jawa Barat untuk bersiap menyambut atau melakukan prosesi penyambutan di Istana Bogor. Nah, nantinya Raja Salman akan menyusul sekira 10 menit kemudian untuk bertolak langsung ke Istana Bogor, Jawa Barat. Butuh waktu berapa lama kira-kira ini sampai ke... Kalau dengan pengamanan yang begitu ekstra dan pensterilan jalan yang begitu ini sekitar 20 menit sudah sampai ya. Kalau hari-hari biasa kita bisa berjam-jam ya Mas ke Bogor. Namun dengan sterilisasi jalan yang dilakukan oleh aparat kepolisian dan aparat keamanan lainnya juga tentu kan sudah akan memperlancar ya, mempermudah jalan Presiden Joko Widodo, rombongannya maupun juga rombongan dari Raja Salman. Nanti di sana ada sejumlah agenda yang akan dilakukan Mas Rias. Ada penandatanganan hubungan bilateral. Kira-kira sudah ada bocoran dari informasi apa penandatangan bilateral seperti yang apa? Tadi disampaikan oleh Duta Besar Arab Saudi Indonesia, ada beberapa hal yang ada 10 poin, ada 10 hal yang ingin ditandatangani bersama kan, atau yang di stressing dalam kunjungan itu. Masalah kesehatan, keamanan, kemudian juga kultural, kan, juga soal fishing ya kalau salah ya, dan itu, dan ada juga soal pendidikan. Ya, itu hal yang dan tentu harapannya ada investasi di bidang-bidang itu ya kan. Ya, yang kalah pentingnya juga mungkin perlindungan TKI kita di sana. Itu malah justru tadi dari yang disampaikan oleh Duta Besar Arab Saudi, malah justru nggak disebut disebut. Nanti apakah perlu disinggung oleh Presiden jika saya rasa memperbaiki hubungan? Saya rasa ya, meskipun Presiden sudah mengatakan bahwa kita tidak hanya sekedar urusan tenaga kerja saja, ya. Artinya lebih dari itu yang diharapkan sudah disampaikan Presiden. Tetapi saya rasa karena selama ini sudah saya sampaikan juga, setelah ini hubungan antara Indonesia dan Arab Saudi semacam terpenjara karena urusan-urusan TKI itu, sehingga tidak berkembang pada urusan yang lain ya. Untuk peningkatan investasi, untuk peningkatan ekspor kita ke sana juga enggak. Lebih pada bagaimana masalah TKI di Indonesia, di Arab Saudi dan sebagainya, itu yang selama ini seakan-akan kita tidak bergerak dari situ ya. Ini tadi masalah TKI. Jika kita berbicara masalah ekonomi, kalau melihat roda ekonomi di Arab Saudi Mas Trias, Anda melihat apa sih yang paling potensi ekonomi Arab Saudi ini selain tentunya minyak dan penyelenggaraan ibadah umrah dan haji? Tentu kita berharap bahwa produk-produk kita yang non migas juga ke sana. Ya, kan saya sampaikan mungkin tekstil, mungkin furniture, mungkin juga buah-buahan bisa masuk ke sana juga ya. Dan kita yang berharap bahwa kunjungan raja ini yang lama ada di Bali, kan ada alamat Bali. Di Jakarta kan sampai tanggal 3. Setelah itu pindah ke Bali. Kita berharap bahwa kunjungan ke Bali ini, raja itu juga akan menjadi semacam pembukaan atau mengawali wisatawan dari Arab Saudi pergi ke Bali, ke Indonesia ya, karena rajanya sudah sampai ke sini. Ya. Ini sepertinya ini rombongan raja. Tadi sudah ada rombongan Joko Widodo lebih dulu, tapi
benderanya kita lihat masih. Ini raja nih. Oh iya, betul sekali. Ada mobil bertuliskan Saudi Arabia, itu tandanya mobil ini. Ada bendera itu? Ya, mobil ini juga ditumpangi oleh Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud. Kita akan terus memantau perjalanan Raja Arab Saudi dari Bandara Halim Perdana Kusuma ini hingga ke Istana Bogor. Tampak di layar kaca masyarakat begitu antusias menyambut Raja Salman. Meskipun hanya lihat mobilnya saja kan? Betul. Tampaknya baru kali ini kita lihat seorang raja dari negara lain disambut dengan begitu meriah. Ya. Seperti ini. Selain sebelumnya ada Barack Obama kalau itu presiden ya. Presiden. Ya, Barack Obama disambut juga meriah di sini. Nah, juga itu kepala negara lain belum ada yang semeriah ini ya, Pak. Ya, disambut oleh masyarakat Indonesia. Obama juga sangat populer kan di sini jadi Arab. Ini kan tadi saya sampaikan ini kan impact dari pemberitaan kan jadi sebelumnya jadi orang ingin tahu banget. Kita juga akan menunjukkan kepada Anda beberapa titik. Kami punya beberapa titik yang memantau perjalanan Raja Salman hingga menuju ke Istana Bogor. Ada berapa banyak mobil tadi itu? Cukup banyak pastinya. Masih 300 mobil saja sudah disiapkan sejak kemarin. Ini mobil mewah semua kita lihat. Tentu saja investasi yang tidak murah, tidak sedikit juga harus disiapkan oleh penyiapan yang juga tidak murah harganya. Tidak mudah juga kan? Tidak mudah juga. Ya, perlu selesai. Ya. Ini masih rombongan dari Arab Saudi, tampaknya juga. Ya. Nah, ini rombongan dari kedutaan tampaknya. Jadi ada plat nomor kedutaan. PD ya? Ya. Begitu panjang rangkaian rombongan dari. Ada bersab-sab gitu kan? Ya, dari Kerajaan Arab Saudi ini. Tidak heran bahwa dia membawa rombongan yang hari ini saja ada sekitar 90 orang. Itu rombongan inti? Rombongan inti. Ya kan? Belum yang lain-lain, total ada 1.500. 1.500. Yang inti 90-an tadi ya kan, ada 14 menteri, 25 pangeran ya kan. Itu. Ini informasi yang kita peroleh juga sekitar 2 jam lamanya. Nanti Bandara Halim ini akan tutup beroperasi. 2 jam dari tadi kan? 2 jam dari sejak Raja Salman mendarat tadi. Oh. Termasuk juga ruas-ruas jalan yang akan dilewati oleh Raja Salman. Artinya kan ada sejumlah penerbangan yang sudah ya kan, naik dan turun dan juga lalu lintas di wilayah sana kan juga. Nah, ada juga visual di sebelah kiri kita ini. Mas Trias, ini adalah sejumlah rombongan yang belum juga berangkat dari Bandara Halim Perdana Kusuma. Karena memang rangkaian rombongannya sangat panjang. Begitu banyak orang. Tidak heran jalan ditutup selama 2 jam untuk sebentar. Satu mobil berapa orang isinya kan? Paling bisa berempat atau maksimal itu berempat ya. Berempat termasuk drivernya, supirnya. Ini kan 2, paling pengawal 1 atau berdua, ya betul. Jadi berapa banyak jadi mobilnya? Ya. Masih. Ya betul, tadi kalau Anda katakan bahwa 2 jam ditutup ya karena masih. Ya karena rangkaiannya sangat panjang. Pastinya sejumlah ruas jalan di ibu kota ini hari ini cukup padat ya karena ada penutupan biasanya sudah padat, tambah padat lagi. Tambah padat lagi. Namun Presiden Joko Widodo selaku kepala negara dan otoritas-otoritas lainnya juga sudah jauh-jauh hari mempersiapkan dan minta maaf atas adanya gangguan lalu lintas selama ada iring-iringan. Ini orang Raja Arab Saudi memotret ya. Padahal rombongan sudah jalan, tapi tetap saja ya masyarakat berantusias untuk mengambil momen bersejarah ini. Ya, mungkin mengambil aparat keamanan. Kalau masyarakat masih di situ berarti masih ada di dalam banyak ya, belum bubar kan? Nah ini adalah beberapa titik yang ruas jalan yang akan dilewati oleh Raja Salman. Ada di Cawang, lalu juga di Cibubur,
ada juga di Tol Jagorawi. Semua sudah steril kalau kita lihat, sudah sepi dari kendaraan. Ini rombongan yang pertama yang Presiden sudah ya. Tampaknya sudah mulai masuk ke Jagorawi. Udah yang tadi kan? Sepertinya begitu. Ya, Tol Cibubur juga kita lihat sudah sepi. Tol yang menuju Bogor sudah steril dari lalu lalang kendaraan di sana. Mungkin Cawang sudah dilewati ya, Mas Trias ya? Sudah. Kalau yang karena sangat dekat Cawang dengan hal ini ya. Terlalu dekat. Raja sudah melewati sana. Mungkin kira-kira ya daerah kira-kira di Taman Mini itu. Kira-kira di Taman Mini. Nah, yang menarik nih Mas Trias. Ya. Kenapa Presiden Joko Widodo ini memilih Istana Bogor, bukan Istana Merdeka di Jakarta? Padahal lebih dekat jaraknya kalau kita lihat. Kalau saya secara common sense aja ya. Kan Istana Bogor itu bisa, Istana Jakarta juga bisa dipamerkan ya. Tapi itu kan sesuatu yang sangat khas. Ada kebun rayanya, ya kan, ada kebun rayanya, situ banyak pohon, ada kijang banyak, dan suasana dan lebih adem dibanding yang di Jakarta. Lebih sejuk lah ya. Lebih sejuk dibanding yang Jakarta. Jadi itu menjadi sesuatu yang sangat berharga, dan ini Indonesia seperti ini gambarnya. Ya. Di istana yang di Jakarta juga indah. Ya. Tapi rasa-rasa untuk menyambut tamu menjadi, kalau di Istana Bogor suasana akan sangat lain lagi. Tadi saya sampaikan dengan ada kebun raya yang begitu banyak pohon, itu diharapkan pembicaraan juga lebih khusyuk begitu. Ya, khusyuk karena suasananya ada sejuk. Ini kita lihat Mas Trias, rombongan Raja Arab Saudi, dan ini mobil yang ditumpangi Raja Arab Saudi sudah melewati kawasan Cawang, Jakarta Timur. Ini titik live Kompas TV di Cawang. Di belokan ya? Ya, di Cawang, Jakarta Timur. Ini posisinya tepat memasuki pintu tol Jagorawi menuju ke Cibubur. Ini sekitar di depan Universitas Kristen Indonesia kalau saya tidak salah ini. Posisi titik kamera yang menyorot rombongan Raja Arab Saudi ini. Artinya tadi kita berbicara lagi ke Istana Bogor, tidak kalah grandnya lah ya begitu ya. Iyalah, tapi dari Halim, kalau misalnya di Jakarta, dari Halim sampai ke Istana, itu juga lagi ada proyek-proyek kayak gitu kan, juga mungkin juga tidak akan begitu lancar ya. Betul. Jalan itu juga akan menentukan. Bogor bisa melalui tol ya. Ke tol, mungkin juga kalau di tengah kota dari sisi keamanan, kalau jalannya nggak lancar kan juga. Lalu mungkin jadi pertimbangan juga kan, ada proyek-proyek itu sehingga jalan menyempit dan sebagainya. Dari sisi keamanan kan tidak bisa melaju cepat. Iya. Karena kalau ini masuk ke Bogor langsung masuk tol kan bisa melaju tanpa hambatan. Dan mobilnya juga tidak berhenti-berhenti nih rombongan itu Pak ya. 300 mobil mewah sudah disiapkan. Rata-rata mayoritas mobil Mercedes kan. Mercedes. Nah, ini di sebelah kiri kita itu di daerah memasuki tol Jagorawi. Ya. Sudah clear juga, tidak ada lalu lalang kendaraan di sana. Tentunya Anda pengguna jalan harus sedikit bersabar. Diinformasikan konon 2 jam lamanya akan ditutup ruas jalan yang akan digunakan oleh Raja Salman menuju Istana Bogor, Jawa Barat ini. Bisa dibayangkan gimana kondisi di Bogor sendiri ya? Kan itu padat kan, banyak angkot itu. Buang kemana kan? Kita belum ada kunjungan Raja Salman saja sudah macet di Bogor itu ya Mas. Karena kalau itu dibersihkan ya sampai ke istana, artinya kan dialihkan kemana. Betul. Dan di situ kan. Ya, sebaiknya juga pemirsa Kompas TV yang melihat tayangan kami ini bisa mencari jalur lain ya. Persis. Untuk ini di sebelah, nah ini visual yang Anda saksikan adalah jalanan di Bogor. Ini sudah di Bogor kan? Betul. Belum sepenuhnya steril, tapi kita lihat anak-anak sekolah sudah bersiap untuk menyambut Raja Salman. Berjajar di jalan, jalan. Aparat keamanan juga sudah berjaga, ada tampak aparat Satpol PP juga membantu. Yang sebelah kiri sana anak-anak SD itu, merah putih seragamnya. Ini kan hilang nanti, angkot-angkot kemana? Pastinya hilang. Akan steril.
Ini posisinya di depan kantor Wali Kota Bogor. Yang juga di depannya adalah Istana Bogor. Berarti pada tahun 70 itu Mas Trias, karena akses informasi belum secepat dan secanggih saat ini, tidak terlalu ini ya? Satu itu, dua aspek juga rezim yang berbeda dari sisi unsur keamanan juga sangat berbeda kan situasi itu. Juga tidak sebebas sekarang ini, masyarakat juga bisa mungkin juga tentu tidak sebanyak ini yang menyambut di jalanan, yang ingin tahu ada raja waktu itu, ada raja Arab, Raja Faisal datang ke sini, tapi ini di Bogor sebelah kanan kita, sebelah kanan layar kaca kita, di sebelah kiri di Halim, meskipun rombongan sudah tidak ada lagi di situ, masyarakat masih saja berkumpul di situ. Masih berharap ada yang lewat. Masih berharap masih ada pangeran-pangeran mungkin yang bisa membuka jendela mobilnya dan melambaikan tangan. Kita lihat ada yang buka jendela kan. Berharap bahwa pangeran masih saja berkumpul menyaksikan momen bersejarah ini. Apa memang masih ada di dalam? Itu aparat keamanan masih di situ. Beberapa saat yang lalu jika kita lihat masih ada tumpukan kendaraan di dalam Halim, kita asumsikan masih ada rombongan yang belum berangkat ya. Ini adalah tol Jagorawi. Dari pantauan kamera udara kita bahwa arah dari Jakarta menuju Bogor di tol Jagorawi sudah steril, sudah bersih. Tidak ada kendaraan yang melintas di sana. Cuacanya agak sedikit mendung ya, Mas? Agak sedikit mendung ya. Semoga agak hujan. Hujan. Kita kenal Bogor sebagai kota hujan. Dulu ya. Sekarang udah jarang. Kita masih menantikan detik-detik Raja Salman akan melintas di tol Jagorawi ini menuju Istana Bogor. Ini apakah rombongan Presiden sudah lewat ya? Sepertinya begitu Mas Trias. Tapi kita belum bisa memastikan. Ini yang Anda saksikan adalah ruas tol Jagorawi. Jika Anda lihat ada mobil yang mengarah ke Jakarta itu ya. Jakarta masih tetap banyak, tapi sebaliknya dari arah Jakarta ke arah Bogor sudah sepi, sudah steril. Jalannya sudah bersih. Dan konon di sepanjang ruas tol Jagorawi ini sudah disebar semua personil keamanan bersenjata lengkap. Untuk mengamankan. Tadi kan dikatakan 18.000. Betul. Ya kan? Dari sepanjang jalan ini kan. Betul. Bersenjata lengkap sudah disiagakan di sana aparat pengamanan untuk menjaga rombongan melintas dari arah Jakarta menuju Istana Bogor. Terus menanti para pelajar kita ini, pelajar dari sudah dari pagi kali SMP, mereka ya, SMA dan SD. Ya? Dari pagi kan? Sudah sejak pagi. Tapi kan sekolah dulu Mas Trias. Ada acara khusus. Kecuali kalau ada acara khusus. Ya kan? Acara khusus untuk menyambut oleh gurunya dibebaskan untuk tidak mengikuti kegiatan belajar mengajar. Biasanya dari pagi gitu-gitu ya. Senang kalau anak sekolah ya. Senang, udah berdiri di jalan aja kan. Sias begitu. Apalagi tidak tadi agak mendung gitu, jadi nggak begitu panas jadi. Itu pasti ada yang memandu mereka untuk terus mengibarkan bendera. Ya. Ada. Karena kita tidak tahu, mereka mungkin tidak tahu kapan pastinya itu Raja Arab Saudi dan rombongan ataupun Presiden Joko Widodo akan masuk ke ruas jalan itu. Bisa benar rombongan Presiden nanti dikira yang itu, kan? Pertama masuk. Tentunya Presiden kita juga harus tetap disambut. Pasti. Ya. Belum ada kelihatan. Ya, belum ada tanda-tanda melintasi tol Jagorawi. Apakah kita nggak tahu ya, apakah di negara lain ya, seperti kemarin dari Malaysia juga sambutannya seperti ini. Ya, kita lihat nanti ketika Raja Salman ke negara lain, masih ada ke Cina, betul, ke Jepang. Seperti apa kita bisa bandingkan nanti di antara negara-negara 7 negara yang dikunjungi itu mana yang paling meriah ya? Ya. Ini kalau kita lihat ada iring-iringan yang melintas. Presiden jangan bukan. Tampaknya ini di tol Jagorawi ini
pantauan dari CCTV NTMC OMTM. Polri. Berbicara ini lagi tadi, Mas Trias, soal penandatangan bilateral. Yang harus diutamakan sebenarnya oleh, selain tadi investasi, kita bicara investasi. Yang krusial masalah TKI kah atau masalah kuota penambahan haji kan sudah sebelumnya ya dibicarakan. Kuota penambahan haji sudah selesai waktu kunjungan Bapak Presiden ke sana tahun 2015 ya kan. Kalau kita lihat ya, ada masalah TKI yang tadi saya katakan kayaknya nggak disinggung, tapi perlu jadi bahan pembicaraan juga. Mungkin juga yang penting juga soal terorisme, misalnya kerjasama terorisme itu mestinya juga mendapat perhatian ya, karena dalam diskusi kita tadi itu juga ngelihat bahwa setiap kali ada terorisme di sini kan selalu ngacu ke arah Timur Tengah sana, sehingga barangkali Arab Saudi tentu sudah punya pengalaman yang bagaimana mereka menghadapi di wilayah yang memang secara keamanan tidak aman. Kita Sekitarnya negara-negara Suriah, Irak dan Yaman dan itu yang berperan aktif juga Arab Saudi memerangi ISIS ya, Pak. Ya, sangat berperan. Ya, Arab Saudi juga ambil bagian dalam memerangi ISIS, misalnya di Suriah, ya kan, juga memberikan dukungan dalam usaha memerangi kelompok ISIS itu juga, sehingga menjadi sangat baik dan saya rasa menjadi sangat penting kalau ada kerjasama dalam bidang bagaimana menangani terorisme itu, ya kan? Karena kantung-kantung terorisme di Indonesia juga. Arab Saudi kan juga menjadi sasaran. Banyak, betul. Ya, juga menjadi sasaran bukan Indonesia, tapi saya sampaikan apalagi sangat dekat, ya kan, sangat dekat ya, dengan wilayah yang berkonflik seperti itu. Ya. Ya, kita lihat saudara, ini ada rombongan yang sudah melintas di ruas tol Jagorawi. Kita lihat ruas tol yang biasanya steril dari masyarakat, ini tumpah ruah masuk ke dalam ruas jalan tol untuk menyaksikan. Ini sudah di Bogor ya? Raja Arab Saudi melintasi. Ini tepatnya di depan rest area Cibubur. Oh. Ini yang, ini yang raja ini? Sepertinya tampaknya berbarengan ini. Berbarengan? Presiden Jokowi dengan Raja Arab Saudi. Satu mobil? Tidak, maksud berurutan? Saya tadi, berurutan ininya. Gitu. Mobilnya beriringan, betul. Oh. Tadi kita lihat ada plat nomor Indonesia 1 tadi di depan, lalu diikuti oleh yang mobil Mercy dengan plat Saudi Arabia. Itu tandanya tidak lebih dulu ya? Ya, tidak lebih dulu Presiden meninggalkan Bandara Halim. Rencananya kan tadi 10 menit lebih awal akan jalan ke sana, ke Istana Bogor. Udah menyusup, ini ada motor. Ya. Ya, setibanya di Istana Bogor, nantinya selain disambut oleh masyarakat di Bogor, Istana Bogor sudah menyiapkan prosesi penyambutan bagi Raja Arab Saudi, Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud. Sepertinya pada saat Joko Widodo, presiden kita di Arab Saudi juga disambut dengan prosesi juga ya, dengan di sambutan yang Istana Raja ya, seperti yang nanti ada tembakan meriam sudah satu kali kan, juga sebagai tanda sambutan kenegaraan yang resmi. Ini jika kita lihat presiden kita disambut juga dengan begitu baik di sana, apakah Anda melihat, Mas Trias, Indonesia punya peran penting di mata Arab Saudi? Tidak hanya jemaah hajinya yang begitu besar. Ya, saya rasa Indonesia tidak hanya terhadap Arab Saudi ya, dalam arti begini, Indonesia punya peran yang diharapkan di Timur Tengah ya, dalam konflik di Timur Tengah ini. Kan Indonesia bisa diterima oleh semua negara Timur Tengah, ya. Bahkan oleh negara yang bisa diterima oleh Iran, bisa diterima oleh Arab Saudi. Antara Iran dan Saudi tidak berseteru juga mereka, tapi juga sikap kita, politik luar kita yang bebas aktif itu yang membuat kita bisa ke kiri dan ke kanan, bisa masuk kemana-mana dan bisa diterima oleh semua pihak. Misalnya ketika kita diajak oleh Arab Saudi untuk bergabung dalam masalah Yaman, kita menolak, tetap hubungan tetap baik seperti yang kita lihat sekarang ini, ya kan?
Padahal kita tidak mau bergabung dalam pasukan dan peperangan di Yaman. Tetapi sikap Arab Saudi terhadap Indonesia juga tetap baik. Karena mengetahui bahwa Indonesia lebih mengedepankan perdamaian di situ. Ya, peran kita yang kita yang moderat, kita yang perdamaian, yang lebih melakukan hubungan baik, itu yang menjadi catatan penting. Hingga nanti saya sampaikan bisa diterima oleh semua negara di Timur Tengah. Karena itu sangat diharapkan peran Indonesia yang lebih aktif lagi dalam masalah-masalah di Timur Tengah, dalam usaha untuk menyelesaikan konflik di Timur Tengah, mungkin juga Palestina, Israel-Palestina, atau peran serta kita di konflik di Yaman, mungkin juga mendorong perdamaian di sana, mungkin juga ambil bagian dalam konflik di Suriah, meskipun sangat sulit, sangat sulit. Tapi saya rasa ini peluang bagi Indonesia. Saya rasa peluang bagi Indonesia ketika setelah kunjungan Raja Salman ini, peluang bagi Indonesia untuk lebih meningkatkan lagi perannya di Timur Tengah. Ya. Artinya tidak hanya dengan Arab Saudi. Arab Saudi sudah percaya pada kita sebagai negara paling besar di Timur Tengah, yang perannya, yang pengaruhnya juga sangat besar, yang kaya, sangat besar. Itu saya rasa menjadi modal yang penting bagi Indonesia untuk meningkatkan perannya di Timur Tengah. Saya rasa begitu. Indonesia dikenal juga sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar. Persis, ya. Bahkan di dunia ya, Pak? Di dunia. Nah, ini jika nantinya Indonesia mempunyai aliansi yang baik dengan negara-negara di Jazirah Arab begitu, positioning Indonesia di mata dunia akan seperti apa kira-kira? Saya rasa Indonesia dalam arti tidak ada beraliansi secara militer, persekutuan, tetapi tetap sebagai negara mayoritas Muslim tadi, sebagai negara yang tetap menjalankan politik negara yang bebas aktif. Betul. Sehingga posisi itu yang membuat Indonesia dipandang oleh dunia. Karena tidak mengeblok ke kiri dan ke kanan. Tadi saya sampaikan seperti yang termaktub dalam preambul ya, itu kan untuk menjaga perdamaian dunia, peran kita di situ. Sehingga kalau misalnya dengan negara-negara Arab ya, yang sekarang kita makin baik, karena memang petanya berubah ya, sejak 2011. 9/11 itu mulai berubah. Amerika sudah tidak begitu lagi perhatian pada sana. Amerika dalam urusan minyak juga sudah mulai meninggalkan untuk memberikan tidak sepenuhnya minyak di Arab, lebih independen. Setelah Arab Spring juga kemudian Amerika juga kurang perhatian ke sana. Ketika Mubarak jatuh juga, ini juga jadi menjadi catatan bagi negara-negara Arab, catatan bagi Arab Saudi, sehingga melihat ke timur, sehingga melihat ke Cina misalnya tadi saya sampaikan, melihat ke Cina itu juga disinilah kita bisa berperan lebih aktif lagi. Jika kita lihat agenda di istana nanti juga ada pembicaraan dengan BKPM, penanaman modal. Ya. Nah, kira-kira banyak nggak sih investasi yang akan Kalau tadi disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara, potensi adalah 20 miliar, ya kan? 20 miliar. 20 miliar ya? Sudah tadi 2 miliar. Itu potensi yang ada. Kan? Diharapkan ya kita, yang penting dan setiap kunjungan kan setelah kunjungan ini apa yang terjadi kan begitu. Sekarang kunjungan, kemudian kita disambut dengan penuh kekeluargaan, meriah dan sebagainya. Tapi setelah kunjungan apa ada tidak lanjutnya dari MOU itu, ya misalnya investasi akan menjadi kenyataan betul, menjadi direalisasi, ini yang lebih penting. Harapannya misalnya dalam kan mereka menjual saham Aramco misalnya juga. Aramco kan, ya. Aramco misalnya. Itu juga bagaimana nanti kerjasama kita dengan tambang minyak dan sebagainya. Itu yang kita harapkan. Itu juga mengapa Raja Arab Saudi membawa menteri SDM-nya ya? Saya rasa begitu. Dengan membawa menteri yang industriannya saya lihat 14 menteri, itu kan ada kita harapkan ada sebuah keseriusan dalam perjalanan ini dalam urusan investasi. Ya. Nah, jika tadi kita berbicara persekutuan secara ekonomi begitu dengan negara-negara Arab, kita selama ini dikenal sebagai negara yang juga berkiblat ke barat untuk masalah perekonomian, terutama Amerika begitu. Sikap Amerika kira-kira seperti apa dengan kedatangan Raja Arab Saudi yang juga akan menjalin kerjasama ekonomi yang begitu besar dengan Indonesia? Saya rasa karena hubungan Amerika dengan Arab Saudi itu sudah sekian lama menjadi sekutu utama Amerika di Timur Tengah. Ini saya sampaikan sejak tahun 2011 itu sudah mulai perubahan-perubahan dan kemudian ketika Arab Spring juga makin berubah dan Arab Saudi merasakan bahwa perhatian Amerika berkurang apalagi dengan ketika tercapai kesepakatan nuklir ya, pengertian program nuklir dengan Iran. Sehingga agak kurang bagus hubungan Arab Saudi dengan Amerika. Nah, bertitik dari itu kemudian ketika Arab Saudi menoleh ke timur, ke Indonesia, ke negara Asia, saya rasa juga
di sini Amerika juga tetap berperan besar karena juga punya banyak sekutu, ada Jepang, ada Korea Selatan, ada Singapura dan sebagainya. Saya tetap melihat sekarang ini Amerika kan dengan Presiden Trump ini kan lebih memikirkan diri sendiri, American first, ya kan? Jadi saya rasa ini kurang menjadi sangat perhatian bagi Amerika dibanding ketika zaman Obama, gitu kan. Sekarang Amerika lebih pada memikirkan diri sendiri dan kurang memberikan dunia luar, sehingga kedatangan ini pun saya rasa memang akan menjadi lebih, kalau andai kata potensi itu menjadi kenyataan ya, ketika Raja Salman di Indonesia dan itu memberikan investasi banyak nanti juga di Malaysia, kemudian di Cina juga seperti itu, maka akan meningkatkan dinamika pertumbuhan di kawasan timur. Yang ini juga akan menarik juga Amerika masuk ke sini juga. Karena apa? Karena sekarang memang semua beralih ke arah timur semua, ya, ke arah timur. Gravitasi gravitasi pertumbuhan ekonomi ada di timur semua. Amerika pun sudah mengurangi, tadi saya di Eropa Barat sudah beralih ke timur. Itu artinya tidak akan lah ya Amerika memiliki sentimen khusus terhadap perekonomian Indonesia. Saya rasa investasinya juga banyak di sini. Ya, saya rasa tidak. Karena tadi saya sampaikan mereka sekarang ini lebih memikirkan diri sendiri. Sesuai dengan janji kampanye Presiden Trump. Sehingga ya melihat luar kan udahlah itu urusan luar, dan selama ini merasa sudah terlalu banyak ikut andil keluar dan sekarang mau mikir diri sendiri. Ya, kita menuju kembali ke Bogor. Kita lihat visual yang kita dapatkan ini adalah ruas jalan di dekat Istana Bogor, Jawa Barat, saudara. Masih belum steril. Masih banyak mobil di sana. Sepertinya menunggu kehadiran Raja Arab Saudi mendekat ke dalam kota Bogor sepertinya. Baru di steril. Berarti nanti di sini juga pelan ya? Ya, mestinya begitu. Pelan kan kalian kayak gitu, masyarakat yang barriernya juga sudah cukup padat itu, polisi dan Satpol PP kalau kita lihat, untuk menjaga agar tidak terlalu maju ke tengah, menghalangi ruas jalan yang akan dilintasi oleh. Ini presiden tuh. Itu presiden. Ya. Sepertinya Raja Arab Saudi sudah akan tiba dan presiden sudah tiba di Istana Bogor. Ya, sudah lebih dulu tiba. Seperti yang dijadwalkan berarti. Presiden lebih dulu hadir di Istana Bogor. Sebagai tuan rumah kan? Sebagai tuan rumah. Iya. Berarti tadi di tengah arus itu seperti tadi itu, mobil presiden? Iya. Apa jalan yang lain? Bukan ya? Sepertinya bukan. Ini presiden. Ya. Sebelumnya kami mohon maaf saudara, visual yang Anda saksikan tidak terlalu baik, tidak terlalu berjalan baik karena ada gangguan sinyal di sana, persoalan teknis yang kami hadapi di sana. Presiden juga sibuk ini, kayak ngatur-ngatur gitu. Oh, jadi tuan rumah ya. Baik. Kita lihat Presiden Joko Widodo tampaknya memastikan kondisi kondisi di Istana Bogor bisa berjalan kondusif, berjalan lancar seiring dengan kehadiran Raja Salman. Ya. Oh, tampaknya rombongan sudah mulai masuk. Tapi jadinya pelan kan, kendaraan yang masyarakat umum kan masih banyak di situ kan? Betul. Ini koridornya sudah masuk. Oh, ini sepertinya memblokade dulu. Masyarakat supaya mundur ya. Dan informasinya Raja Salman bahkan sudah tiba di Bogor. Sudah memasuki ruas-ruas jalan di Kota Bogor. Saat lagi akan kita lihat melintasi titik ini. Masih ada angkot tuh, tersisa. Ya, ini mensterilkan jalan terlebih dahulu sepertinya. Steril jalur ya Mas Mojo. Tidak mudah atur itu. Ya, ini masih berupaya untuk memblokade jalan agar steril. Sepertinya aparat keamanan di sana, aparat polisi lalu lintas di sana.
pembersihan. Karena masih padat dengan kendaraan. Masih tampak angkutan kota juga melintas di Ya, ini masih jalan muncul lagi nih. sekitar Istana isu. Bogor ini. Yo 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 yo. Hah? Baik saudara, breaking news Kompas TV terkait kunjungan bersejarah Raja Saudi masih akan berlanjut dengan rekan kami Timothy Marbun dan narasumber kami yang lain, Smith Al-Hadar, merhati masalah Timur Tengah. Dan saya Radi Saputro bersama Mas Trias Kuncahyono juga pamit di sini. Nanti kita akan lanjutkan breaking news Kompas TV setelah jeda. Anda masih menyaksikan Breaking News Kompas TV. Kita masih menantikan kehadiran dari Raja Arab Saudi ke Istana Bogor. Saat ini ada bersama saya Timothy Marbun dan saya juga akan mengiringi kedatangan dari Raja Arab Saudi ini dari studio kami di Kompas TV ini. Dan tadi Anda sudah mengikuti bagaimana mendaratnya pesawat atau iring-iringan dari Raja Arab Saudi di Bandara Halim Perdana Kusuma dan langsung dalam perjalanan menuju ke Istana Bogor ini bersama tadi sudah disambut oleh Presiden Joko Widodo yang juga dalam perjalanan sekarang saat ini menuju ke Istana Bogor dan kondisi jalanan seperti tadi yang kita lihat sepanjang jalan dari kota Jakarta dari Halim Perdana Kusuma sudah disterilkan oleh aparat keamanan sehingga perjalanan akan cukup singkat. Bisa dikatakan demikian dibandingkan dengan perjalanan biasa, mengingat jaraknya yang cukup jauh sebenarnya. Dan saat ini kita masih melihat bagaimana sterilisasi masih dilakukan di jalanan kota Bogor ini dekat dari Istana Bogor. Antusiasme masyarakat seperti yang Anda lihat khususnya masyarakat Bogor ini begitu besar dan hal ini sudah terlihat sejak Halim Perdana Kusuma, sejak pesawat Raja mendarat di Halim Perdana Kusuma, antusiasme masyarakat sudah sangat terlihat menyambut kedatangan Raja Arab Saudi dan ini terus terjadi pada saat memasuki jalanan di luar tol yaitu kawasan Istana Bogor dan Anda lihat ini adalah persiapan yang sudah dipersiapkan di dalam Istana Bogor. Kunjungan kenegaraan ini biasanya memang selalu disambut dengan sangat resmi dan diikuti oleh upacara khusus untuk menyambut tamu negara yang diikuti juga oleh militer kita dalam menyambut tamu negara ini. Dan persiapan ini sudah berlangsung selama berhari-hari sejak rencana kedatangan ini sudah dipastikan. Dan saat ini masih dalam perjalanan dari Halim Perdana Kusuma menuju ke Istana Bogor. Dan kita masih menantikan bagaimana kehadiran di Istana Bogor dari Raja Arab Saudi yang saat ini sudah hadir juga di studio kami untuk membahasnya adalah Smith Al-Hadar, pemerhati isu Timur Tengah dari ISMES. Sorry Mas Smith, terima kasih tetap bersama kami sejak pagi tadi menanti kehadiran dari Raja Salman ini. Dan kalau kita lihat kehadiran ini memang sangat-sangat dipersiapkan secara istimewa. Ini memang kedekatan ya mungkin yang bisa dikatakan begitu. Tapi balasan dari orang tertinggi di Arab Saudi terhadap kunjungan dari Indonesia ini kan salah satu balasannya membalas kunjungan Pak Jokowi juga begitu. Tapi sebenarnya apakah bisa dikatakan bahwa ini bukan hanya membalas kunjungan Pak Jokowi tapi juga pemimpin-pemimpin Indonesia yang juga sudah pernah mengunjungi ke Arab Saudi juga begitu. Iya, jadi melunasi utang. Banyak utang sebenarnya untuk kunjungan ya. Dan ini rupanya
pemerintah kita juga menyadari mengenai budaya Arab. Dalam budaya Arab itu ada yang disebut dengan muru'ah, yaitu keramah tamahan menyambut tamu. Jadi agaknya ini memang sengaja dibuat pemerintah menyambut tamu Arab, dibikin demikian rupa gitu agar. Anda melihat itu bahwa ada suatu persiapan khusus yang memang ya bukan hanya secara general kepada seluruh tamu negara, tapi menyadari bahwa ini adalah tamu negara dari Arab Saudi yang punya ciri khas khusus. Iya, kultur menyambut tamu itu dengan pelayanan yang maksimal itu merupakan kebanggaan orang Arab, sehingga ini nampaknya pemerintah sadar betul dan pemerintah melakukan yang terbaik untuk Raja Salman. Jadi ini adakah yang khusus yang Anda lihat bahwa dalam sambutan ini yang diberikan oleh pemerintah Indonesia memang ya bisa dikatakan entah itu luar biasa, entah itu memang berbeda dengan penyambutan bagi pemimpin negara lainnya yang juga sering kali hadir di Indonesia? Iya, memang kita tahu bahwa ketika Presiden Amerika Serikat Barack Obama datang juga kita menyambut beliau dengan sangat meriah. Gitu. Tapi dibandingkan dengan Presiden Obama, ini penyambutan terhadap Raja Salman lebih rame lah. Ya, baik dari pemerintah maupun dari masyarakatnya juga. Dari masyarakat gitu. Ini kita lihat tentu saja ini di Bogor, dan Anda bisa melihat Wali Kota Bogor Bima Arya juga ikut menyambut bersama dengan warga Bogor ini, menyambut kedatangan dari Raja Salman dari Arab Saudi. Suatu event yang bisa dikatakan sangat jarang, dan ini suatu yang memang harus mungkin disambut berbeda dalam hal ini. Mengingat terakhir kunjungannya hampir setengah abad yang lalu, 47 tahun. Kalau Anda bisa membaca, Mas Smith, apa alasannya kenapa butuh waktu begitu lama? Apakah memang pergerakan seorang Raja Arab Saudi ini berbeda dengan pemimpin negara lainnya? Mengingat dia bukan hanya pemimpin negara, tapi dia adalah figur raja begitu di negaranya, atau bagaimana? Memang ini juga disebabkan oleh politik luar negeri Saudi selama ini, juga orientasi ekonominya yang punya preferensi ke barat, ke negara-negara Eropa maupun Amerika Serikat. Sehingga negara-negara di luar itu, terutama di Asia ini, kurang mendapat perhatian dari Raja Saudi. Dan ketika Pak Harto berkuasa di Indonesia pun itu kecenderungan ke barat juga cukup besar, sehingga selama Orde Baru dan kedua negara ini cenderung lebih ke barat, membuat kerjasama ekonomi kedua negara ini tidak maksimal. Bahkan sangat ironis gitu, terlalu kecil, tidak sesuai dengan potensi ekonomi yang ada di kedua negara ini gitu. Nah, kemudian Indonesia terus berkembang menjadi salah satu negara dengan ekonomi menengah sekarang ini, juga anggota G20, dan punya harapan menjadi salah satu negara dengan ekonomi besar dalam waktu 20 tahun ke depan. Dan kemudian Saudi juga melihat bahwa perkembangan ekonominya di Eropa yang agak mandek dan di Amerika Serikat, cepat-cepat menengok ke timur, terutama juga karena Cina juga sedang bangkit. Nah, ini Saudi melakukan satu transformasi ekonomi dari negara dengan ekonomi minyak itu menjadi negara dengan ekonomi yang lebih terdiversifikasi. Dan juga orientasinya juga diimbangi lah antara barat dengan negara-negara timur yang sekarang ini sedang bangkit, India, Cina, Jepang, dan Indonesia. Oleh karena itu, ini momentum bukan cuma akan menguntungkan Indonesia, ini juga akan menguntungkan Saudi gitu. Jadi emang mutual lah sebenarnya. Mutual, jadi bukan
Saudi mau datang sini lalu kasih kita duit ini. Itu yang selalu dipikirkan begitu. Karena itulah figur mungkin ya yang tergambarkan begitu. Ini adalah negara yang kaya dengan pemimpin-pemimpin yang juga kaya. Memang penyebab utamanya memang gara-gara minyak, dalam tanda kutip gara-gara minyak begitu ya. Dan mereka siap berinvestasi begitu. Tentunya dengan kekayaan itu mereka ingin membangun juga investasi begitu. Jadi sering melihatnya begitu, mereka ke sini atau keliling melakukan tur keliling ke beberapa negara Asia ini adalah untuk membawa dana dan mencari kemana bisa diinvestasikan. Sebenarnya betul. Tidak sepenuhnya begitu sebenarnya. Dia juga berharap dari ekonomi Indonesia. Dan kita tahu bahwa Indonesia ini sebenarnya telah menyumbang kepada Saudi itu luar biasa besar devisa yang masuk ke Saudi melalui umrah dan haji, jamaah haji. Lalu Saudi selama ini hanya bergerak di bidang haji, kemudian bantuan sosial berupa bantuan ke masjid-masjid ormas Islam tertentu, kemudian TKW, sehingga kerjasama ekonomi dengan Saudi ini cuman berkisar cuman sekitar $2 miliar Amerika Serikat dengan defisit di pihak kita gitu. Ya. Padahal Saudi mengimpor itu $164 miliar Amerika Serikat dan ya, hubungan dengan Indonesia itu cuman 0, sekian begitu. Ya, 0, sekian, tidak ada arti apa-apa gitu bagi Saudi. Nah, ini saatnya Indonesia melihat dengan adanya transformasi ekonomi di Saudi besar-besaran, di mana dia akan melakukan pembangunan infrastruktur, termasuk perumahan di sana. Ini bisa juga Indonesia mengambil manfaat gitu dari Saudi. Jadi bukan hanya kita nanti yang mengirim TKW ke sana dan mengirim jamaah haji yang besar-besaran ke sana, tetapi juga bagaimana Saudi membuka kesempatan bagi kita juga untuk ikut serta dalam proyek-proyek infrastruktur yang ada di Saudi gitu. Kalau secara ekonomi internasional begitu, perusahaan-perusahaan Saudi ini khususnya minyak ini kan seperti Aramco yang nanti akan berinvestasi di Cilacap di Indonesia begitu. Cakupan internasionalnya sejauh apakah sebenarnya kalau kita kan saat ini kalau mereka memang berkeliling gitu bukan hanya mengenai kedekatan antar negara begitu, tapi bagaimana itu tadi bahwa mereka mempunyai dana atau mereka mempunyai rencana begitu investasi maupun mengejar ya bisnis lah gitu di negara-negara lain begitu. Seperti apakah bisnis internasional Saudi ini apakah sudah mengingat banyak uangnya, apakah bisa dengan mudah diterima seperti kita lihat Korea Selatan berbisnis di negara-negara lain, seperti Amerika yang berbisnis di negara-negara lain. Kedekatan mereka dengan negara-negara lain dalam membangun hubungan bisnis itu. Saudi jelas sekali akan lebih dekat dengan Cina dan ke Jepang juga Korea. Tetapi mengingat bahwa kecenderungan Saudi untuk menjual minyaknya itu ke Asia sekarang ini terus meningkat. Sekarang ini negara-negara Asia, 3 negara Asia itu Jepang, Cina, dan India itu mengimpor minyak Saudi sebesar 36%. Dan diharapkan semakin meningkat. Ini kedatangan Saudi ke Tiongkok dan ke Jepang ini dalam rangka upaya untuk memperbesar ekspor minyak Saudi kepada perbesar pembelian mereka gitu ya. Kedua. Nah, untuk ke Indonesia ini bisa dikata kita masih belum signifikan untuk mengimpor minyak dari Saudi, tapi ke depan mengingat kita terus tumbuh ekonomi kita dan industri kita juga terus tumbuh, bukan tidak mungkin dalam beberapa tahun ke depan ini kita akan mengimpor minyak secara cukup signifikan dari Arab Saudi. Dan sementara itu di Amerika Serikat sekarang ini teknologi perminyakan itu sudah ditemukan satu teknologi yang cukup canggih yang memungkinkan Amerika Serikat mengeksplorasi minyak shale itu minyak oil itu ya. Minyak serpih. Ya. Minyak serpih itu hanya kalau minyak
minyak serpi itu hanya bisa ekonomis kalau harga minyak dunia ini di atas 65%, $65. Untuk sekarang ini belum bisa dikata ekonomis gitu. Nah, kalau Amerika Serikat terus memperbaiki efisiensi di produksi minyak ini, maka Saudi itu akan menjadi, bukan saja Saudi kehilangan pasar minyak di Amerika Serikat, bahkan Amerika Serikat bisa menjadi eksportir minyak terbesar, penyaing Arab Saudi, sehingga dia perlu mencari pasar baru di luar negara, pasar tradisional di Eropa dan Amerika Serikat. Dia perlu mencari pasar baru di Asia. Kalau melihat kesiapan ekonomi dari dalam Saudi sendiri, sebenarnya kalau kita lihat kan negara-negara lain di Timur Tengah ini sudah menyadari betapa bergantungnya mereka pada minyak. Di sisi yang sama sebenarnya menyadari juga bahwa minyak ini adalah komoditas yang terbatas begitu, sehingga sudah mulai beralih seperti Qatar, Kuwait, Bahrain yang mencoba menjadi financial hub seperti Singapura lah begitu. Bagaimana mereka mencoba mengelola investasi, mengelola keuangan dan lain-lain begitu. Seperti Saudi ini, apakah Anda melihat sudah ada arah ke sana bahwa akan menjadi sebuah bentuk ekonomi lain selain bergantung pada minyak? Iya, memang mulai tahun lalu itu Saudi meluncurkan apa yang disebut dengan visi Saudi tahun 2030. Di tahun itu Saudi memprediksikan ketergantungan dia sama minyak itu sudah lenyap. Lenyap sama sekali begitu. Jadi dia tentu saja tetap mengekspor minyak, tetapi ekonominya dia tidak bergantung pada tidak bergantung lagi kepada minyak. Dan itu pada waktu itu, pada tahun 2030 itu pendapatan per kapita Saudi itu sudah lebih dari $30.000 per kapita. Nah, untuk mencapai sasaran ini, memang mau tidak mau Saudi itu harus mengembangkan berbagai industri yang bisa menghasilkan uang dan menggantikan ketergantungan pada minyak itu, diantaranya itu industri militer yang sedang digiatkan juga. Salah satunya itu industri militer itu tadi. Berarti manufaktur militer begitu, persenjataan dan kendaraan militer. Iya betul, persenjataan. Dan saya harap kalau bisa pemerintah Indonesia yang juga sedang mengembangkan alutsista sehingga kita bisa mandiri di bidang alutsista ini, bisa bekerja sama dengan Saudi di bidang itu. Berarti kalau dia ingin menjadi salah satu pemain manufaktur alutsista di dunia, head to headnya sama Amerika lagi dong nanti ketemunya, yang juga memproduksi manufaktur alutsista begitu ya? Karena teknologi militer ini berubah cepat, bisa aja kalau Saudi siap ya dengan SDM yang cukup, dia bisa tidak usah bersaing dengan Amerika Serikat di bidang persenjataan yang sama, tapi melakukan inovasi dengan teknologi-teknologi baru, bagaimana persenjataan ini lebih modern dan bersaing dengan punya Amerika Serikat. Gitu. Kalau meniru ya percuma, karena Amerika Serikat jauh lebih pengalaman. Sudah memegang pasar begitu. Memegang pasar, punya modal yang gede, dia bisa melakukan riset dan segala macam, punya SDM yang cukup gitu. Jadi ini salah satu, berarti ke industri begitu ya mungkin peralihannya Saudi ini, atau bagaimana? Iya, dia juga sekarang ini sedang mengembangkan pariwisata. Pariwisata ini salah satu sektor yang diharapkan mendatangkan uang yang banyak, selain dari umrah itu yang dengan sendirinya itu kan semacam turis lah kalau turis atau wisata religius. Makkah dan Madinah itu dua kota yang menghasilkan yang punya objek-objek religius yang bisa menyedot banyak uang dari luar negeri. Secara konsisten lagi gitu. Tapi Saudi juga harus mengembangkan juga wisata jenis lain, misalnya mengandalkan pantai Laut Merah itu, misalnya bikin resort. Tapi apakah masyarakat Saudi itu bisa menerima kalau misalnya wisata itu dibuat misalnya seperti resort-resort di Eropa begitu? Iya, di Eropa atau di Bali lah, di mana perempuan dan laki-laki bisa
bisa mandi bersamaan di tempat yang sama dengan baju yang agak minim atau ini masyarakat Saudi kan sangat tertutup dalam soal itu kan. Nah, kalau pemerintah Saudi tidak mampu melakukan itu, ya dia harus melakukan inovasi-inovasi baru di bidang wisata yang mungkin barangkali tidak ada di dunia lain yang bisa menarik orang. Kalau enggak, setahu saya objek-objek historis di Saudi itu selain dari terkait dengan Islam itu hampir nggak ada gitu. Saudi. Tapi Saudi sekarang sedang fokus juga pada sektor turisme ini. Dia ingin kembangkan turisme. Mungkin bisa tidak kita mengambil contoh seperti di Dubai begitu, yang akhirnya menciptakan objek-objek. Tapi nanti kita lanjutkan ini, saat ini kita masih melihat bagaimana gambar dari reporter kami yang meliput langsung di Bogor. Kota hujan memang judulnya Bogor ini, sehingga pada saat kedatangan Raja Saudi ini pun ternyata disambut oleh hujan, dan ternyata hujan tetap tidak menyurutkan niat mereka yang hadir di sini untuk melihat bagaimana kedatangan dari Raja Arab Saudi, King Salman bin Abdul Aziz ini, termasuk juga wali kota Bogor yang juga bersama dengan warga Bogor di sini kehujanan dalam menyambut rombongan Raja Salman ini yang baru saja tiba. Ini adalah jalanan di dekat Istana Bogor. Ya, ini kita melihat rombongan, tadi belum jelas apakah ini rombongan Presiden Jokowi atau rombongan, ya ini adalah mobil yang dipergunakan oleh Raja Salman. Tadi kita melihat sudah melewati. Rombongannya sendiri memang cukup panjang, seperti Anda ketahui bahwa di Halim saja hingga sekitar 2 jam itu rombongan itu mengosongkan pesawat dan memasuki mobil mereka dan bergerak menuju ke Istana Bogor dan menuju ke tempat-tempat lainnya yang sudah dijadwalkan. Sangat deras hujan di Bogor seperti yang Anda bisa lihat ini dalam kedatangan dari Raja Salman bin Abdul Aziz. Dan masih ditunggu rombongan lainnya. Tadi kita melihat bahwa sudah ada satu rombongan yang sudah melewati masa yang menyambut kedatangan Raja Arab Saudi ini. Sementara masih ditunggu rombongan lainnya. Lokasi sendiri sudah disterilkan dari kendaraan, namun warga masyarakat tetap ramai menanti di sini. Bahkan Anda bisa melihat masih mencari lokasi yang lebih, entah itu lebih nyaman, entah itu lebih bisa leluasa untuk melihat kedatangan rombongan. Namun tampaknya mereka tidak merasa bahwa hujan ini menghentikan upaya mereka untuk melihat kedatangan dari Raja Arab Saudi ini. Hujan ini bagi orang Arab ini satu hiburan tersendiri. Bukan sesuatu yang sering mereka lihat ya? Iya, dalam 1 tahun itu hujan hanya sekali terjadi di Arab Saudi dalam 1 tahun. Dan itu hanya 5 menit. Hanya 1 kali dan hanya 5 menit. Jadi mereka melihat hujan. Kalau kita lihat warga Bogor mungkin agak kesulitan karena hujan yang deras. Justru mereka sangat terhibur mungkin begitu ya. Iya, mereka deras lagi hujannya. Ya memang mungkin tidak dilihat juga bagaimana cuaca untuk kedatangan ya. Tapi mungkin ini suatu hal yang baik bagi pendata dari Arab Saudi melihat ini, melihat kulturnya bagaimana tuh. Iya, saya kerja di kedutaan Iran. Nah, setiap kali hujan turun, mereka buka jendela dan mereka nonton hujan turun. Karena jarang ya bisa hujan. Segitu jarangnya. Segitu jarangnya itu, sehingga itu satu hiburan bagi mereka. Karena kita juga banyak yang merasa bahwa negara Timur Tengah itu pasti panas, dan ternyata tidak selalu panas. Ada juga memang musim dinginnya, mana lebih dingin daripada di Jakarta misalkan. Dan gitu. Negara Arab itu kan sangat terdiversifikasi secara geografis. Ada yang misalnya kalau Saudi gitu kan gersang sekali, salju nggak turun di sana, hanya musim dingin. Tapi kalau negara seperti Irak, Suriah, Lebanon juga ya, itu bisa turun salju. Atau negara-negara Arab di Afrika Utara itu Mesir, Aljazair, Maroko, Tunisia, Libya, itu salju turun kadang-kadang. Tapi kalau
musim dingin benar. Sangat dingin sekali gitu. Jadi bukan seperti yang kita tahu secara generalisir Arab dan sekitarnya begitu. Gurun dan panas, tidak selalu begitu ya. Tidak selalu begitu. Yaman misalnya itu memang panas betul dan nggak ada musim dingin sangat kurang gitu. Tapi kalau jadi di misalnya Sudan itu kan negara Arab juga, itu kan sangat panas. Gitu. Saudi ini termasuk negara Arab yang nggak ada musim saljunya dan hanya dalam 1 tahun itu terjadi musim dingin sama musim panas, dan musim dingin itu hanya saya kalau ke puncak teringat Saudi, saya pernah di Saudi juga, jadi dingin-dinginnya seperti itu. Kira-kira itulah rasa dinginnya. Iya, kalau angin berhembus itu di kulit terasa dingin. Tapi tidak sampai sangat dingin begitu, seperti misalkan di Iran kalau musim dingin begitu. Iya. Tapi hujan memang sangat jarang begitu ya. Nah ini kita lihat di audisi di dalam Istana Bogor ini memang kita agak kesulitan menampilkan gambar yang dengan lancar karena kondisi cuaca di lokasi ini. Anda bisa lihat jaraknya ini tidak terlalu jauh, namun Anda bisa melihat ini sudah seperti kabut begitu padatnya air hujan yang turun di sini, dan tetap show must go on, tetap penyambutan itu berjalan seperti yang sudah direncanakan. Ini adalah pasukan yang akan menyambut kedatangan dari Raja Salman, dan sudah tadi Anda sudah lihat ada rombongan yang sudah tiba, sehingga pasukan penyambut ini juga sudah mulai melakukan tugas mereka di dalam kondisi yang sangat lebat hujannya. Namun tetap harus berlangsung karena ini adalah hal yang sudah dipersiapkan jauh sebelumnya. Nah ini adalah diikuti oleh mobil, ini adalah mobil, kami belum bisa memastikan ini apakah mobil Raja Salman ataukah Presiden Joko Widodo. Dan ini adalah gambar dari dalam istana, kondisi yang jauh lebih kondusif di sini, kondisi yang sudah terlindungi dari hujan yang sangat deras yang menghujani kota Bogor saat ini. Tapi menarik tadi Pak Smith Anda mengatakan bahwa hujan itu istilahnya dirayakan di sana ya, saking jarangnya begitu ya. Jadi ini mungkin Raja terhibur justru dengan hujan ini ya. Iya, saya kira begitu. Terus udara Bogor dia juga kan agak sejuk ya. Iya. Iya, jadi tidak ada masalah gitu. Bukan sesuatu yang perlu kita prihatinkan dengan hujan turun ketika Raja Salman datang. Tapi justru ini satu variasi iklim di Indonesia yang ditunjukin oleh Indonesia ketika sang raja datang, ketika dia di Halim panas, dan kemudian dia bergerak ke Bogor dan ternyata hujan turun di sana gitu. Pada saat itulah Indonesia, yang gambaran Indonesia yang sesungguhnya. Betul juga, karena pada saat dia keluar, kita tahu Halim begitu maksudnya. Pada saat dia keluar dari pesawat itu, senyaman-nyamannya eskalator berjalan, tetap saja udara panas itu pasti menyengat dia. Dan dia tiba tadi tepat pukul 12 sampai jam 1 di sekitarannya tadi kan. Jadi lagi panas-panasnya begitu bisa dikatakan tadi. Dan dengan bertahannya warga yang menyambut sang raja ini, justru makin betapa orang Indonesia ini antusias dengan sang raja. Hujan sekalipun mereka bertahan dalam hujan untuk menyambut raja. Jadi ini raja juga pasti melihat itu ya, bahwa wow, ternyata sampai ini bukan warga saya begitu mungkin. Karena di Saudi itu nggak mungkin orang berdiri dalam keadaan di hujan itu, karena hujan walaupun cuma 5 menit, tapi tusukannya itu keras gitu. Berbeda ya? Iya. Hujan di sini ya? Berbeda sekali. Kita pakai payung itu mungkin payung-payung Indonesia begini yang murahan begitu mungkin nggak bisa digunakan di Arab Saudi. Oke. Nah saat ini kami memang agak sedikit mengalami gangguan dengan sinyal untuk feeding gambar kepada Anda karena kondisi cuaca di Bogor seperti yang Anda lihat dalam kondisi hujan yang sangat deras di Bogor, sehingga ada sedikit gangguan sinyal pada saat kami menyiarkan ini.
Ya, ini adalah rombongan dari Presiden Jokowi dan Raja Salman yang sudah tiba di Istana Bogor. Deras sekali hujan maupun angin yang menyertai hujan ini di Istana Bogor. Rasa-rasanya sulit juga ini untuk Raja Salman bisa turun dari mobilnya dengan keadaan kering. Ini kita lihat ini adalah rombongan dari Raja Salman sudah tiba di Bogor. Ya, ini adalah rombongan Raja Salman. Seperti yang Anda lihat, ini adalah Raja Salman yang keluar dari kendaraannya disambut oleh beberapa siswa tampaknya sini yang sudah dihadirkan dengan mengayunkan bendera Indonesia dan Saudi Arabia. Cukup singkat sebenarnya perjalanan dibandingkan dengan hari biasa tentunya dari Halim Perdana Kusuma menuju ke Istana Bogor ini. Tampak cukup bahagia Raja Salman tadi. Kita sedikit melihat dia tersenyum bersama Pak Jokowi di sini. Mungkin adalah foto bersama yang pertama di Istana Bogor. Ya, dan tampaknya memang tidak lantas bebas dari hujan begitu tiba di sini. Anda bisa lihat masih dipayungi oleh penjaganya. Sehingga mungkin anginnya yang begitu kencang ini masih membuat hujan ini masuk ke dalam teras dari Istana Bogor ini. Hormat, senjata. Itu tadi adalah penyambutan formal yang diberikan oleh Indonesia kepada Raja Salman bin Abdul Aziz, Raja Arab Saudi, yang tiba di Istana Bogor pada siang hari ini, sekitar pukul 2 ini tiba di Istana Bogor sejak ia mendarat di Halim Perdana Kusuma sekitar sebelum pukul 1 tadi, sekitar setengah 1 tadi siang. Dan memang agenda di sini adalah ada perbincangan antara
antar pemimpin negara, perbincangan empat mata. Namun saat ini seperti Anda bisa lihat, ini adalah kabinet dari Joko Widodo atau pemerintahan Presiden Joko Widodo. Saat ini sedang diperkenalkan menteri-menteri